Bila perlu diperlihatkan dalam sedikit. Saya kira jangan terlalu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Orang berkah itu maksudnya ya ada manfaatnya, cuman kada banyak. Misalnya orang bisa mengarang kitab lah, tapi kada bismillah, mungkin kitabnya jadi, tapi nama manfaatnya itu orangnya kada banyak. Nah, di antara yang mengandung bismillah, mengandung barakah itu diantaranya memulai sesuatu dengan banyak berkahnya. Ada orang mengarang kitab, mengarang buku, masa ini kita pakai. Waktu di masa orang itu nama mengarang kitab, tapi di masa-masa yang akan datang kita pakai, mungkin itu kurang berkahnya. Nah, itu juga bagawi segalanya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Al-Wahidi fi dzatihi wa sifatihi, yang esa fi dzatihi pada sifatnya Allah, pada zatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah. Nah, ini di dalam ilmu balaghah disebut bara'atul istihlal namanya. Ini kan masih mukadimah, nggak boleh, masih mukadimah. Tapi di sini musannif sudah menyinggung sesungguhnya pembahasan apa yang akan dibahas di tulisan sidin kena. Ini kan ada di sidin lah. Alhamdulillahi al-wahidi, yang maha esa, yang esa fi dzatihi pada zatnya, wa sifatihi dan sifatnya. Berarti kan kita di mukadimah ini tahu dah bahwasanya pembicaraan yang mengarah kepada keesaan Allah, kemudian sifat Allah, af'al Allah, itu membahas tentang tauhid, padahal belum masuk dalam pembahasan. Tapi musannif ini sudah, bahasa kita tuh menyinggung-nyinggung, sudah memberitahu bahwasanya pembahasan yang akan kemudian di dalam al-wahidi fi dzatihi wa sifatihi, yang esa fi dzatihi pada zatnya, wa sifatihi dan sifatnya Allah. Ini masih mukadimah lah. Tapi oleh pensyarah Fathul Majid disinggung tidak ada fala mumatsila li dzatihi, maka tidak ada yang seumpama li dzatihi bagi zatnya Allah, wala musyabiha lahu, dan tidak ada yang menyerupai bagi zatnya pada sifat-sifatnya Allah. Bukan berarti Allah itu hanya punya satu sifat. Nang wajib kita ketahui itu ada berapa sifat yang wajib? 20. Mustahil jaiz 1, jumlahnya 41. Nabi yang wajib mustahil jaiz, jumlah sebalitaan 50 akaid. Nah, itu nang wajib kita ketahui. Inilah. Lalu di sini walaisa lahu sifatan min jinsin wahidin, dan tidak ada bagi Allah dua sifat daripada jenis yang satu. Bukan berarti Allah punya satu sifat aja, kada. Maksudnya di dalam satu jenis sifat yang sama. Misalnya Allah punya sifat kudrat. Allah tuh mustahil mempunyai sifat dua kudrat. Satu kudrat itu kan satu jenis sifat Allah, ya Allah. Allah mustahil mempunyai dua sifat kudrat. Untuk apa nang sebutinnya? Ya kalau istilah orang itu kan tahsilul hasil namanya, artinya kan tidak gunanya. Satu kudrat itu cukup dah menunjukkan kesempurnaan Allah. Malah kalau dua kudrat, misalnya dua kudrat nih, lalu juga nang satunya itu kesan apa? Sia-sia ya kalau masa Allah nang maha sempurna, dat nang sempurna dinisbahkan dengan sesuatu nang sia-sia. Cocoklah. Kada sempurna lagi berarti yalah sama dengan Tuhan. Contoh misalnya kayak ada rumah ya Allah. Rumah tuh bangunannya kokoh. Kemudian tiangnya kenal ya Allah. Orang luar biasa, rumah ini sempurna. Tapi di luarnya ada tiang sebutin pulang dan kan. Tiangnya tuh persis seperti tiang nang di dalam rumah tadi. Nang tiang nang penyangga atap-atapnya tuh nah. Tapi di luar rumah berandakan. Jurang apa gitu? Dede aja. Nah, hamnya kalau yalah mau usah pemandangan lalu ada sempurna lagi. Ya oleh jakanya kada ada yang pas, bagus ya Allah. Tapi ada yang pas kada sempurna.
ada sempurna lagi. Alhamdulillah. Artinya dia sama apa sesuatu yang sia-sia itu dinisbahkan kepada zat yang sempurna kali cocok ya lah. Wala musyabiha li sifatihi, dan tidak ada keserupaan li sifatihi bagi sifatnya Allah, bagi sifat-sifatnya Allah. Kadada yang sama dengan sifat Allah. Lalu pertanyaan kita ini ada ilmu, Allah ada ilmu, berarti sama sifat lah. Lapasnya aja sama, kata-katanya sama, tapi hakikatnya beda. Ilmu kita asalnya kadada, kemudian ada ilmu Allah ada sejak zaman azali. Paham? Artinya ilmu Allah itu tidak didahului oleh tiada. Allah itu berilmu sejak zaman azali. Kalau kita kan dahulunya ada ilmu, kemudian melalui proses belajar, kemudian Allah beri ilmu. Sama aja lapasnya pada ilmu. Allah berilmu, kita berilmu, tapi Allah secara hakikatnya kada sama ilmu lawan kita. Ilmu kita ada batasannya. Kayak dulu kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita kada ingat. Kalau Allah kada ingat. Kadang-kadang ilmu kita bertambah, kadang-kadang berkurang. Ilmu Allah kada bertambah, kada berkurang. Kalau kita tahu ada batasannya. Ya kalau misalnya kita melihat sesuatu, nah tahunya secara zahir aja kita. Misalnya aku melihat misalnya ikam, aku kada tahu apa nang lihat ikam. Kemudian apa nang di dalam aku ikam kada tahu aku, tapi Allah secara umum tahu, kemudian secara detail tahu. Secara lapasnya aja sama, paham lah. Tapi secara hakikatnya ada sama. Sifat hayat, kemudian sifat mendengar, melihat, sama aja Allah. Tapi hakikatnya belain. Paham lah. Ini hanya mukadimahnya belum lagi. Alladzi ba'atsa, wal malah iyalah. Tadi bara'atul istihlal iyalah. Yang ba'atsa mengutus sayyidana akan penghulu kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi, bagi makhluk, aikafatan, yakni seluruhnya. Artinya kita ini sebadataan karena ialah menjadi sasaran daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimman adraka zamanahu, daripada orang yang memperdapati zamanahu sallallahu alaihi wasallam, akan masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitahaqquqi fid dunya, dengan nyata fid dunya, di dunia. Nah orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi, yaitu orang yang mereka hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di dunia. Orang yang hidup bersama Nabi, ya kalau kemudian orang-orang yang hidup setelah masa Nabi, termasuk kita di zaman Nabi. Abu Jahal karena, Abu Lahab karena, orang kafir karena, raja-raja Romawi karena, Persia karena. Maka Nabi itu kan ketika Nabi di Madinah, Nabi berkuasa, Nabi itu mengirim surat-surat kepada raja-raja itu, karena memang sasaran dakwahnya memang orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan orang-orang yang hidup sudah zaman Nabi. Kan sudah zaman Nabi itu kan ada Nabi lagi, tapi kan penerus para Nabi, ya ulama itu paham lah. Wa mimman taqaddamahu bitaqdimi biha, dan atapnya ke mimman doraka, dan daripada orang yang terdahulu oleh ulang akannya Nabi, bitakdimi, dengan mendahului, biha, padanya dunia. Nah selain daripada orang-orang yang hidup di zaman Nabi atau orang yang hidup sesudah Nabi, sasaran dakwah plus siapa? Sasaran orang yang Nabi itu berdakwah siapa? Wa mimman taqaddamu bitakdim. Yalah dia tidak pulang Nabi menjadi pemimpin yang olehlah sebagaian Nabi di bawah, sebagaian para Nabi Rasul di bawah kepemimpinan Nabi. Lakinna irsalahu sallallahu alaihi wasallam litsaqalaini al-insi wal jinni. Tetapi pengutusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jin, bagi manusia dan jin. Sakalain itu manusia dan jin dua, asalnya sakalain itu yuskilul arda, disebut sakalain karena memberatkan bumi, telah disebut sakalain jin dan manusia.
irsalu taklifin, yaitu pengutusan taklif. Kan ada disinggung pelajaran di sulam. Nabi tadi kan diutus untuk semuanya, manusia, jin, malaikat, benda mati, kemudian benda hidup yang kada bakal, semuanya kena sasaran daripada dakwah Nabi. Iyalah. Nah, kalau dakwah Nabi itu kepada jin dan manusia, itu namanya irsalut taklif. Artinya apa? Kalau dakwah itu sampai kepada jin dan manusia, maka ada di sana beban yang harus dipikul. Misalnya ada perintah wajib dijalankan, ada larangan wajib ditinggalkan. Artinya ada beban syariat yang harus dipikul oleh orang yang sampai kepada mereka dakwah Nabi. Nah, pahamlah. Itu namanya irsalut taklif. Nah, paham. Kalau yang lainnya ada kayak itu wali ghairihima, dan untuk selain daripada keduanya. Allah Nabi diutus untuk selain daripada jin dan manusia. Irsalu tashrifin, yaitu irsalu tashrif, pengutusan untuk memuliakan. Sini maksudnya irsalun, yakni pengutusan, yasbutu bihi, tetap dengannya pengutusan, syarafuhu sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalqi, oleh kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas semua makhluk. Fatakunu lahu sallallahu alaihi wasallam as-siyadatu alaihim. Kemudian pulang kepada selain jin dan manusia, Nabi itu dinamakan irsalut tashrif. Makna yang pertama di sini nih, makna yang pertama artinya dengan Nabi itu diutus kepada selain jin dan manusia, misalnya kepada malaikat, kemudian kepada jamadat. Jamadat itu maksudnya yang bukan makhluk hidup, pohon, lain selain binatang mana, Nah itu atau binatang, Nabi itu irsalut tashrif, artinya apa? Mengukuhkan kepemimpinan beliau. Artinya mengukuhkan Nabi itu sebagai seorang yang mulia, pahamlah. Nabi itu kan diutus kepada selain jin dan manusia. Tujuannya apa? Untuk mengukuhkan Nabi itu sebagai orang yang paling mulia. Itu namanya irsalut tashrif. Tambah. Atau makna kedua ya, makna yang berdasarkan di sulam. Artinya apa? Nabi, dengan adanya Nabi itu diutus misalnya kepada malaikat, itu akan menambah kemuliaan malaikat. Nabi diutus kepada binatang, karena kan sesuatu yang dinisbahkan lawan orang mulia menjadi mulia. Malaikat itu kan mulia lah, dinisbahkan kepada Nabi pulang, maka tambah mulia. Itu makna kedua irsalut tashrif, artinya memuliakan orang yang sampai dakwah kepada mereka. Bitauhidi, pulang, alladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan lil khalqi, bitauhidi, di atas dengan tauhid, dengan mengisahkan Allah. Nah, tujuan Nabi itu diutus sama perkataan nabi-nabi yang terdahulu sama aja, tujuannya sama, untuk mengisahkan Allah. Di bawah nyalah. Ini mukalimahnya lah. Bi ifradil ma'budi bil ibadati, dengan menyendirikan al-ma'budi yang disembah, bil ibadati, dengan beribadah. Maksud tauhid itu ya mengesahkan Allah untuk disembah. Ma'atiqadi wahdatihi, beserta i'tiqad esanya Allah zatan pada zat, wasifatin dan sifat, af'alan dan perbuatan-perbuatan. Sudah tadi dibahas zatnya, sifatnya. Af'alan itu maksudnya tidak ada perbuatan, semua perbuatan di alam semesta ini semuanya perbuatan Allah. Apa yang terjadi itu semuanya perbuatan Allah. Bibahiri ayatihi, maksud bibahiri ayatihi ini muayyadan minhu ta'ala, dikuatkan daripadanya Allah Ta'ala, bil alamati dallati, dengan tanda-tanda yang menunjukkan, ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibahiri ayat itu maksudnya Allah menguatkan tanda kebenaran Muhammad sebagai seorang
nabi. Ada tanda-tandanya yang menguatkan ketika Muhammad itu mengaku nabi. Yalah, ada beberapa tanda yang seandainya tanda itu dilihat bujur-bujur, maka orang sangat sulit bahkan mustahil untuk menolak pengakuan Muhammad sebagai nabi. Nabi itu kan ketika Sidin baru 40 tahun, jadi dia akan menjadi nabi. Lalu Sidin berikrar bahwasanya aku utusan Allah. Maka orang-orang ketika mendengar Nabi itu berikrar aku utusan Allah, sebujurnya kalau melihat tanda-tanda itu mereka sulit untuk menentang dan menerima, sulit banget. Karena apa? Tandanya min suratihil bahiyati, daripada rupanya yang mulia. Nah, di antara yang menguatkan Muhammad itu sebagai nabi, Muhammad itu kan ketika Muhammad istilahnya Nabi Muhammad ketika beliau itu kan berikrar sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Yalah, banyak orang tuh bahasa kita nang kada percaya. Padahal seandainya bujur-bujur melihat keadaan kita, tanda-tanda itu mustahil sabujur menolak. Karena tanda-tanda itu jelas nampak pulang. Nang kada mungkin buahnya teman dustakan. Contoh misalnya min suratihil bahiyati, daripada rupanya nabi yang mulia, yang indah. Ayo, seandainya tuh orang tuh melihat Nabi Muhammad kemudian mengaku jadi Nabi Muhammad, aku nih utusan Allah, aku nih membawa risalah Allah, melihat fisiknya Nabi itu, orang kada mungkin mengingkari karena kada cacat sedikit pun. Ini gambaran manusia yang paling sempurna fisiknya. Artinya kan orang tahu deh, seakan-akan matahari itu turun di wajah Nabi, saking luar biasanya haibah Nabi itu. Nah, seandainya seorang Muhammad tenang aku nabi, orang tuh ketika melihat fisik Nabi itu susah untuk menolak pengakuan Nabi itu. Itu tanda sudah, tanda nang kada kawa. Seandainya orang tuh bujur-bujur melihat tanda itu objektif, masa kita tuh mencari kebenaran dari Nabi Muhammad itu, orang tuh kan orang menolak. Itu tanda fisik Nabi. Itu kan berarti orang nang sezaman dengan Nabi melihat fisik Nabi. Ilah, itu kan berarti orang nang kawa melihat fisik Nabi. Ya Allah, seandainya melihat tuh kada mungkin bahasa kita tuh, wah orang anak ini kada mungkin berdusta. Ya lah, dari celah manapun kadeda, samping manakah kadeda cacatnya Nabi itu. Dalam istilah bukan cacat dalam artian tuh kadeda nang fisik Nabi itu, kadeda nang sagan di celah tuh kadeda. Dari segi manakah kadeda, pokoknya ya bayangkan kan ya bah, kita hanya melihat kata muka, wah ada kekurangannya. Kalau Nabi kiri kanan atas bawah samping mana aja kadeda sedikit pun dijadikan bahan celaan tuh ada, kekurangan tuh ada, bukan celaan, kekurangan aja ada. Lihat dari manapun senyumnya ketika Nabi itu kada suka terhadap sesuatu, tetap bahasa kita tuh kada kawa di celah, kada ada tuh celahnya tuh kada ada. Yalah, seorang nang itu mengaku sebagai nabi. Yalah, maksudnya tuh ketika melihat menyaksikan itu wah kada mungkin orang nih orang sembarangan. Yalah, itu gambaran fisik nang sempurna, manusia nang sempurna. Kita kan melihat gambarannya aja lah melalui kisah Syama'il Muhammadiyah, Mawahibul Laduniyah. Ya Allah, bayangkan gaya apa kata bayangkan sebujurnya. Ya Allah, bayangkan melihat masa orang jauh benar. Ya Allah, ujung kuku Nabi aja kada pakai lalu, ujung kuku Nabi kada pakai laluan masa orang. Ya Allah, ini diantara tanda yang menguatkan kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi. Atau ya lah, ini kan berarti orang-orang nang di zaman Nabi jangan kau melihat. Ya Allah. Kemudian yang kedua, wasiratihil latifati, dan sirahnya, perjalanannya Nabi SAW al-latifati, yang mulia. Nah, ini yang paling kuat kata ulama ilmu kalam. Ini yang paling kuat untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yalah, kan Nabi itu ikrar sebagai Nabi itu ketika diangkat menjadi Nabi itu ketika umur 40. Ya Allah. Nah, seandainya orang tuh melihat perjalanan Nabi dari lagi halus, sejarah Nabi itu seorang nang kada pernah berdusta sekalipun mengaku jadi Nabi, ayo orang tuh berat mendustakan. Yalah, kawan lawan sama-sama mengakui Muhammad tuh kada pernah berdusta, bahkan bukan kada pernah berdusta, al-amin galanya orang nang paling dipercaya. Yalah, musuh menyambat al-amin, kawan al-amin, kada nang mendustakan Nabi. Yalah, seandainya orang tuh objektif nih melihat nih, sesungguhnya Muhammad ini wujudkan Nabi kadakah? Apa nang dibawa Muhammad ini wujudkan kadakah? Lihat sejarah Nabi aja. Yalah, selama mulai lagi halus sampai itu kada pernah berdusta. Sampai-sampai nih ketika ini nih
Kan ada namanya Heraklius ini kan raja di Romawi. Nabi itu kan mengirim surat ke Heraklius mengajak untuk masuk Islam. Lalu Heraklius ini membaca. Lalu ujar Heraklius, adakah cari pengawal cari di daerah sini? Adakah orang-orang Arab kenal dengan Muhammad? Lalu dicari. Lalu ada pedagang berasal dari sisi Arab. Lalu diambil banyak sana. Kemudian ditakoni siapa yang kenal lawan Muhammad? Oh, lalu dicari ternyata ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu salah satu orang yang bahasa kita paling memusuhi lawan Nabi. Yalah. Kemudian Heraklius bertakon, wahai Abu Sufyan bertakon, kamu kenal Muhammad? Kenal. Ujar Abu Sufyan, pernah ikam menuduh Muhammad berdusta? Kalau ujar Abu Sufyan, kami selama hidup lawan Muhammad, kada pernah Muhammad berdusta. Lawan lo paling memusuhi lawan Nabi itu salah satu orang yang paling memusuhi lawan Nabi. Ketika ditanya Heraklius, terus apa Muhammad berdusta? Lalu apa respon daripada Heraklius? Ujar Heraklius, wahai Abu Sufyan, ini nih manusia nih selama hidupnya 40 tahun tidak pernah berdusta lawan manusia, apalagi berdusta mengatasnamakan nama Tuhan. Aku yakin mungkin ya Allah lawan manusia aja kan berdustanya, apalagi mengatasnamakan nama Tuhan. Heraklius itu mengetahui satu itu aja ya Allah, mengakui dah bahwasanya memang Muhammad sebagai apalagi orang hidup nang di zaman Nabi ini itu melihat sebagai Tuhan. Tapi memang karena ada gengsi ya Allah, karena mungkin kedudukan, tapi Heraklius akhirnya lebih memilih kedudukan daripada mengikuti Nabi. Yalah, itu loh kisahnya. Ini kan mengakui ini pasti bujur ini Nabi akhir zaman. Ini kan memang kalau menolakkan cukup melihat mendengar historis sejarah Nabi. Yalah, mengakuinya. Ada mungkin Heraklius berdusta ini, mungkin manusia ini berdusta. Yalah, kunjuk bisa 40 tahun tidak pernah berdusta, timbul mengaku jadi Nabi, karena mungkin berdusta. Ya Heraklius toh. Apalagi sampai juga orang hidup bersama Nabi. Ya tadi Abu Sufyan tadi mengakui juga kenapa Muhammad berdusta aja. Yalah, sulit untuk mendustakan pengakuan Nabi yang memang sejarahnya kan tidak berdusta. Ya Allah. Kemudian dilihat orang Nabi itu orang yang kada bisa membaca, kada bisa menulis. Ya Allah. Kemudian tiba-tiba datang membawa syariat yang sempurna. Kayak apa? Ayo. Kan di Quran apa tuh? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Surah apa? Al-Ankabut ayat 48. Dan wa ma kunta, engkau sebelumnya tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, tidak pernah menulis kitab. Yalah, seandainya ujar Allah engkau pernah membaca, pernah menulis, maka orang-orang yang meragukan engkau itu akan mengingkari engkau. Ya Allah, sejarah itu memang beres sudah. Nabi itu kan bisa membaca, tiba-tiba datang membawa risalah, membawa syariat yang sempurna. Kada ada celah yang dicela syariat Nabi itu. Yalah, di mana dapatnya? Maunya kada ada itu. Tuhan artinya cukup melihat historis Nabi itu aja. Yalah, sejarah Nabi itu hidup sebelum diangkat menjadi rasul. Kemudian diangkat menjadi rasul. Yalah, mengaku sebagai Nabi. Itu orang-orang yang sampai dakwah itu sebujurnya kada mungkin kawa mengingkari dakwah Nabi itu. Mungkin seandainya bujur-bujur mencari kebenaran. Pahamlah. Banyaklah kisah-kisahnya ya Allah. Kayak seorang ya Allah, kebanyakan kisah nih bukan di sini, itu masalah sejarah ya Allah. Ini cuman mukadimah, hanya mukadimah. Ayolah. Karena nak ulangannya nak kalih ya Allah. Wasi dari wa mu'jizatihil katsirati, dan mukjizatnya yang banyak. Nah itu oleh hitungan lagi lah, setiap detik itu ada mukjizat Nabi. Ya, yang paling masyhur itu kan ada bulan yang turun ya Allah. Kemudian apalagi air keluar daripada celah-celah jari Nabi. Kemudian pohon di kiau Nabi berjalan ya Allah, batu berpandir. Waktu Nabi haluskan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi kan ada irhas namanya, ialah awan nih menaungi Nabi tahu sampai yang namanya Pendeta Buhaira tahu jadinya ialah bahwasanya ini orang kayaknya menjadi Nabi. Ya Allah, sudah ada tanda-tandanya itu. Tapi kata ulama ilmu kalam, yang paling kuat tanda menunjukkan kebenaran Muhammad itu sebagai Nabi itu ya sirah Nabi itu. Sampai wah ini kalau orang kita kan wah ini kada kawa menyaksikan mukjizat Nabi kecuali satu ya Al-Qur'an ada Allah. Tapi kalau sirah Nabi ini kita pengen baca Allah. Itu kan kalau dustakan ada hadisnya ya Allah, ini sejarah manung ini letaknya di sini ada beritanya Allah. Kalau orang bujur-bujur mencari kebenaran Nabi, cukup baca sirahnya aja. Banyak lah orang Kristen tuh, ya. Orang Kristen nah pintar-pintar itu cukup membaca sirah Nabi, kalam Nabi, ialah kalam Allah dibaca.
bujur. Ya kalau katakan menistakan, nah itu nang ada nang paling kuat kata ulama ilmu kalam, nang paling kuat menunjukkan kerasulan Muhammad itu adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian awas pulang, jangan disanya lah, karena pada tamat. Wassalatu di atas, wassalatu wassalamu, dan salawat serta salam ala arusir rusuli, atas pengantinnya para rasul. Adalah di atas, adalah atas pengantinnya para rasul. Jelaskan dulu karena ada paham kalau kita kesalahannya apa aja akan deh setelah sampai buat minum loh. Ke bawah sedikit aja lah, karena seberitaan ya baru jepat majidnya ya lah. Ini apa aku tadi? Soalnya kan masih menyinggung masalah sejarah ini ya Allah, belum masalah tauhidnya ya Allah. Tauhid masih nyaman. Kalau ilmu kalam sudah membahas masalah syubhat. Kalau tauhid kan kita cukup mengisahkan Allah ya lah. Kayak apa ininya. Tapi kalau sudah ilmu kalam tuh ini aliran sesat. Di mana sesatnya? Pahamlah, kita kadang bahas itu dulu, kita masih masalah tauhidnya aja lah. Ini belum lagi masih mukadimah lagi lah. Wassalatu ay ar-rahmatul maqrunatu bit ta'zimi. Rahmat yang disertakan dengan pengagungan, selawat namanya. Wassalamu, dan salam ay ziyadatul ikrami, yaitu menambah kemuliaan. Awis salamati, atau menambah keselamatan. Assalamualaikum jelah. Wassalamu ay ziyadatul ikrami, wassalamatu atapnya ke ziyadatu, dan keselamatan minal apati, daripada penyakit-penyakit. Itu makna salawat dan salam. Ala arusir rusuli, atas pengantinnya para rasul. Nah, pengantin para rasul maksudnya apa gerang? Fa innahu, maka sesungguhnya jumi'a fihi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam anwa'u kamalatir rusuli, akan macam-macam kesempurnaan para rasul. Disebut arusur rasul, Nabi itu pengantin para rasul. Kenapa kadang? Karena Nabi itu mengumpulkan keutamaan-keutamaan yang ada pada para rasul. Paham kah? Maksudnya lah, kan per individu Nabi itu kan punya kelebihan. Ya kalau punya keutamaan, nah semua keutamaan kelebihan daripada individu para Nabi itu dikumpulkan lawan Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya ketampanan Nabi Yusuf ada pada Nabi SAW, malahan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Yalah, Nabi Yusuf itu kan hanya bisa kita siapa? Kita siapa? Ada sakitnya kalau kita ini kan lebihan antara berita aja lah, dibagi ya. Kalau hasilnya aku sedikit, gue dikam nih lebih daripada aku aja lagi. Iya, ada gurunya juga. Iya deh, yalah. Kita ini kan lebihan Nabi Adam, Nabi Yusuf, lebihan Nabi Muhammad. Ya kalau ya sisanya ya lebihan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi itu kan paling tampan di masanya. Sebagai kataan Nabi itu paling tampan di masanya lah. Kemudian yang paling tampan belum Nabi Yusuf, yang paling tampan lagi Nabi Adam, yang paling tampan lagi Nabi Muhammad. Ya Allah, karena Nabi Adam itu kan, Nabi Muhammad itu kan awan nur yang pertama di makhluk yang pertama diciptakan Allah. Nur Nabi lah ya. Itu kan saking bisa itu yang aja jauhannya lah. Saya Nur Muhammad pulang ya kalau karena ya dulu kan diwegok lah kisah Nur Muhammad selalu hadir bergoko pas sembayangan nah di bergoko masalah Nur Muhammad ya kalau ya lah sembayang ada ya Allah sembayang ada tahu Nur Muhammad dipandiakan luput ya Allah begong ngejinnya kalau bakasan Nur Muhammad tuh ini sembayang ada. Nah lalu Nabi tadi kan disebut arusur rusul, ialah pengantinnya daripada para rasul. Kenapa? Karena semua keutamaan-keutamaan yang ada pada individu Nabi itu ada pada Nabi. Ketampanan Nabi Yusuf ada pada Nabi Muhammad. Makanya tadi kan apa gambaran fisik manusia paling sempurna itu pada Nabi Muhammad. Kemudian kesabaran Nabi Ayub ada pada Nabi. Ialah kemudian keberanian, kegagahan Nabi Musa ada pada diri Nabi. Kemudian kepemimpinan, kekuasaan yang ada pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ada pada Nabi Muhammad. Apalagi
Pokoknya sabagataan kelebihan yang ada pada individu nabi yang lain itu dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Wa mu'jizatihim atau kekamali dan macam-macam mukjizat mereka. Sabagataan mukjizat yang ada pada nabi-nabi dahulu itu ada pada Nabi Muhammad. Yang paling sangar siapa? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad kali juga ya Allah. Nabi Muhammad kan ketika ada namanya Khalilah Fatimah itu Khalilah Fatimah namanya membubuhi apa namanya tuh racun di paha kambing ya Allah. Nah ketika hendak Nabi makan yalah kambing paha kambing bepandir ya kalau bukan hidup lagi bepandir pahanya yalah. Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang mati lah kok. Nabi Isa itu kan benar ini orang-orang Yahudi itu Amerika bahasa kita tuh kada percaya lawan Nabi Isa. Kan di zaman Nabi Isa tuh itu luar biasa tentang ilmu kedokteran. Makanya Nabi Isa tuh mukjizatnya tuh sekitar itu. Karena apa namanya menantang orang-orang dahulu itu. Nah kemudian ujar Yahudi, kami tidak percaya ikam bisa menghidupkan orang mati. Ikam ini Nabi tidak percaya. Ujar Nabi Isa di mana? Ikam hendak cari orangnya siapa hendak? Yuk. Ujar orang Yahudi kita ke sana. Di sana ada makam Syam anak Nuh. Nabi Nuh, yalah datang ke sana. Oke, ya Nabi Isa ya kita ke sana, yalah. Nabi Isa tuh salah satu nabi nang bahasa kita tuh paling lemah lembut. Nah, kelemah lembutan Nabi Isa tuh ada juga pada nabi. Ya, nah, pokoknya sebagaimana kelebihan nabi-nabi itu ada pada nabi. Nah, kemudian berangkat yalah sampai ke tempat itu. Kemudian ujar Nabi Isa, mana orangnya? Tuh ya. Lalu ya Nabi Isa, "Qum bi'idznillah, wahai Syam, bangun dari Allah." Bangun Sam dari kubur yalah langsung berubah rambutnya yalah. Lalu itu orang Yahudi maka Sam ikam bahari waktu meninggal tuh anom kada berubah rambut. Oh jadi Sam juga ya aku bahari itu meninggal kada berubah rambut. Tapi ketika si Isa ini anom apa namanya kum ilah mencatok ini lalu takajud aku kira aku terjadi kiamat. Nah saking orang dalam kubur tuh nih saking ngerinya hari kiamat yalah di dalam kubur mati dulu lah apalagi kita nah hidup mengunyai lagi nang mati ini nang kada berhubung belum berhubung ayo baikkan yalah masih jangan ada percaya orang Yahudi ya kayak itu panggil sih orang Yahudi lah imbah percaya cuma kena carinya pulang nggak sadahan yalah. Nah lalu kesantunan Nabi Isa itu ada pada diri Nabi sebagai lengkap pada diri Nabi. Apa hubungannya lawan rasul yalah. Nabi itu kan disebut pengantin para rasul. Apa hubungannya lawan kisah sekarang tadi? Nah, kama annahu yujma'u lil arusi alwanul at'imati, sebagaimana dikumpulkan bagi pengantin alwanul at'imati akan macam-macam makanan. Pahamlah. Bahari itu adatnya orang Arab itu bila pengantinan pokoknya makanan yang jarang ada waktu itu. Bila pengantinan itu disuguhkan untuk mempelai pengantin. Paham? Nah sama lah, artinya semua keutamaan yang ada pada Nabi itu dikumpulkan oleh Nabi. Makanya disebut rusul. Wa aidan dan pula lil aru innal arusa yushbihu sya'nuhu sya'nal maliki fi nufudil amri wa khidmatil jami'i lahu. Dan pula sesungguhnya pengantin menyerupai oleh perkaranya si pengantin sya'nal maliki akan perkara raja fi nufudil amri di dalam meluluskan perkaranya wa khidmatil jami'i lahu dan khidmat semua orang baginya. Itulah terutama kan di Arab ya ketika orang itu jadi pengantin maka seakan-akan ia menjadi raja satu hari yalah. Itulah yalah. Nah Nabi itu kan pemimpin selamanya ulang lah. Ini makanya ar-rusul namanya lah. Pengantin para rasul. Itulah kok ada istilahnya lah. Pengantin itu seperti raja sehari yang Allah itulah lah. Lalu Nabi itu diibadatkan seperti ar-rusul rasul seperti pengantin. Fahuwa maka bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam qad apa tuh? Tamak kanan sama bukan makanan bukan. Makana minat tasarrufi tami fil mulki wal malakuti, dan sungguh
menguasai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada tasarruf yang sempurna fil mulki wal malakut. Muluk tu ya alam nang syahadah nang kesaksikan muluk namanya. Wal malakut tu ya alam-alam nang kalian kesaksikan seperti alam malaikat jelah. Nah maksudnya Nabi berkuasa itu maksudnya Nabi itu menjadi orang yang mulia di sana, baik di dunia atau di alam malakut. Yalah Nabi itu sebagai pemimpin. Harus dibahaskan alam mulki wal malakut ya. Semuanya di atas. Wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatun, dan penghulu tiap-tiap orang laka bagi engkau, maksudnya Allah, alaihi atas nyaman, siyadatun yaitu penghulu, ai di bawah pulang iya. Soalnya kan di bawah ini ngalih menjelaskan nah ai kullu man sabatat siyadatullahi alaihi fahuwa sallallahu alaihi wasallama sayyidu kulli makhlukin, yakni tiap-tiap orang yang tetap oleh penguasaan Allah atas nyaman, fahuwa sallallahu alaihi wasallama sayyidu kulli makhlukin, maka bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu tiap-tiap makhluk. Maksudnya kan semua kita ini di alam semesta ini maksudnya di bawah kekuasaan Allah. Nah semua orang di atas wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, di bawah pulang. Maka penting kita tinggal aja lah. Bukan dalam apa kalamnya al-ittifaq min ghaibati ila al-khitab hadza qala alhamdulillahi wa ba'atha fa inna isma dhahira min jumlatin ghaibati thumma qala wa sayyidu kulli man arsalna. Wa hum, siapa keluarga Nabi, hum man tahrumu alaihimuz zakatu, orang yaitu orang yang haram atas mereka orang az-zakat, wa banu hasyimin faqat, dan Bani Hashim saja, inda Malikin menurut Imam Malik. Nah, Bani Hashim saja yang disebut dengan keluarga Nabi itu wa ala alihi, berarti itu hanya Bani Hashim menurut Imam Malik. Wa yasihu, dan sah ayyurada bil ali wa sahbihi, dan sahabatnya. Wasahabiyu di bawahnya pulang. Tuh naik. Bermula sahabi man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyan muta'arifan. Laqiyan bacanya nah kayak apa kadang muta'arifan itu bi ayyakuna, dengan